Selamat datang di channel Ayo Belajar Masak. Nah, kali ini aku akan bikin muffin pisang atau banana muffin. Nah, muffin ini bentukannya mirip ya seperti cupcake, tapi untuk teksturnya jelas beda. Muffin itu lebih padat dan lebih berat. Ini cocok sekali untuk sarapan atau untuk teman minum teh. Karena teksturnya yang berat, ini biasanya digunakan untuk breakfast di Amerika. Itu jadi saya cek dari laman Wikipedia. Nah, kemudian ini untuk isiannya itu biasanya bisa menggunakan potongan buah ataupun kismis ya. Tapi kali ini saya buatnya dengan menggunakan coklat saja. Saya menggunakan bahan yang ada saja. Nah, untuk cara bikinnya seperti apa, nanti kita bisa simak sama-sama ya. Teman-teman juga bisa ikut praktekkan ini dan juga bisa jadi ide jualan kue cantik. Nanti seperti apa kita simak sama-sama. Jangan lupa teman buka halaman YouTube-nya dan ketikkan di bagian searching-nya itu Ayo Belajar Masak. Nanti sampailah kita di channel Ayo Belajar Masak. Kemudian jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap ada video baru dari channel Ayo Belajar Masak. Nah, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya. 300 gram pisang, kemudian 140 gram gula pasir dicampur dengan gula palem. Kemudian di sini ada 190 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru atau tepung terigu serbaguna. Kemudian di sini ada 80 mg itu minyak ya. Itu campuran minyak 40 ml dan 40 gram mentega yang saya cairkan. Ini dicampur menjadi satu. Nah, kemudian aku siapkan juga potongan DCC ini nanti untuk dicampur di adonan agar nanti ada sensasinya coklatnya. Dan ini sedikit choco chips untuk topping di atasnya. Nanti toppingnya bisa kita tambahkan potongan pisang juga. Dan untuk bahan lainnya aku siapkan ada cinnamon bubuk atau kayu manis bubuk, soda kue, vanili bubuk, baking powder double acting, dan 1 butir telur. Untuk caranya bagaimana kita simak sama-sama ya. Yang pertama kita hancurkan dulu untuk pisangnya. Kita lumatkan saja dengan garpu. Nah, teman-teman bisa menggunakan pisang yang matang ya. Semakin matang pisang itu nanti semakin enak rasa dari muffinnya, karena otomatis rasa pisangnya atau aroma pisangnya itu lebih terasa untuk pisang yang lebih matang ya. Ini saya pakai pisang yang matangnya cukup. Dan ini saya hancurkan. Untuk pisangnya bebas, tapi bisa dipilih jangan menggunakan pisang yang warnanya berubah menjadi gelap ya. Kalau ini saya menggunakan pisang ulin. Nah, sudah cukup hancur seperti ini. Lalu sementara kita sisihkan ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan keringnya. Yang pertama kita siapkan ayakan. Lalu kita masukkan tepung terigu. Kemudian disusul dengan setengah sendok teh baking powder double acting. Kemudian setengah sendok teh baking soda. Lalu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk supaya lebih wangi. Dan kita tambahkan juga setengah sendok teh cinnamon bubuk atau kayu manis bubuk. Dan supaya lebih gurih kita tambahkan seujung sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk semuanya, kita aduk-aduk di ayakan supaya nanti tepung yang tercampur atau bahan kering yang tercampur itu halus semuanya. Jadi nanti ketika muffinnya matang itu nggak ada butiran tepung di dalam muffin. Kan nggak mungkin ya, atau nggak enak sekali kalau kita lagi bikin muffin tiba-tiba ada tepung mentah di dalamnya. Nah, ini kita ayak dulu sampai selesai. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu bahan keringnya.
kita siapkan wadah. Kita pecahkan 1 butir telur. Lalu kita masukkan gula pasir dan gula palem tadi yang sudah dicampur, atau bisa juga menggunakan brown sugar. Ini kita aduk-aduk dengan whisk. Pengadukan ini tidak perlu terlalu keras ya, ini hanya cukup untuk melarutkan gula pasirnya. Karena gula pasir kan teksturnya ini lebih besar ya, gulatannya lebih besar, jadi saya hancurkan atau dilarutkan dulu. Teman-teman juga bisa menggunakan gula halus, tapi kalau muffin itu lebih diutamakan gunakan saja gula pasir, dan ini pengadukannya hanya untuk melarutkan gula saja. Jangan terlalu lama ya, nanti overmix. Nah, setelah seperti ini cukup, tidak perlu terlalu mengembang untuk telurnya. Terus kita masukkan pisang yang sudah dilumatkan, disusul dengan tepung dengan campuran bahan kering tadi. Lalu kemudian kita masukkan bahan cair yaitu 80 ml campuran minyak dan mentega cair tadi. Nah, ini kita aduk. Pengadukannya itu pelan-pelan aja. Yang penting antara adonan kering, tepung dan adonan basah itu tercampur saja. Jangan sampai overmix ya teman-teman. Dalam bagian ini teman-teman bisa mengaduknya dengan spatula atau dengan sendok saja. Yang penting untuk bagian tepung dan bagian basah itu sudah tercampur. Tercampur saja. Dicatat ya, hanya cukup tercampur saja. Nanti karena kalau terlalu overmix, nanti muffin yang dihasilkan itu teksturnya akan kenyal, mirip sekali dengan bolu bantat. Tapi ini kita aduknya biasa aja kayak gini, cukup tercampur, nggak perlu kita aduk-aduk berat, hanya seperti ini saja. Cukup ya, seperti ini saja. Lalu kita masukkan potongan DCC yang sudah kita siapkan tadi, supaya nanti hasil muffinnya itu ketika kita gigit ada sensasi coklat di dalamnya. Untuk isiannya atau dalamnya itu teman-teman bebas ya, mau isi pakai kismis boleh, potongan kurma boleh, tapi ini saya pakai coklat aja, yang ada aja. Nah, ini sudah kita siapkan, ini adonannya sudah siap, kita sisihkan dulu. Kita siapkan loyang cupcake, karena saya nggak punya tempat yang lain, jadi saya pakainya loyang. Nah, ini karena saya nggak punya juga cup khusus untuk muffin, jadi saya pakai cupcake yang biasa dipakai untuk, mohon maaf, paper cup yang biasa dipakai untuk cupcake ya. Ini juga nggak pas banget sama cetakannya, jadi agak saya tekan-tekan supaya si paper cupnya itu nggak lepas-lepas. Buat teman-teman yang ingin hasil yang lebih cantik bisa menggunakan paper cup yang khusus untuk muffin ya. Ini saya pakai yang ada aja. Nah, ini kita susun sampai semuanya selesai. Lalu setelah semuanya selesai seperti ini, kita bisa siap mulai masukkan adonannya. Ini saya pakai 1 sendok mengunjung adonan saya masukkan. Nanti teman-teman yang punya scoop es krim bisa menggunakan scoop es krim ya, biar adonannya itu sama rata. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai sendok aja yang ada aja. Seperti ini ya. Kita cetak semuanya sampai selesai. Nah, satu resep yang saya pakai ini itu bisa jadi sekitar 15 muffin dengan cetakan cupcake. Nah, ini kalau mau teman-teman pakai yang cetakan muffin yang gede-gede atau paper cup khusus muffin yang lebih besar, mungkin jadinya sekitar 10-12 ya. Nah, ini kita cetak semuanya, kita masukkan ke dalam paper cup sampai selesai. Oh ya, jangan lupa untuk dalam tahap ini dipanaskan dulu ovennya, karena saya menggunakan oven tantring. Oven dipanaskan 10 menit sampai 15 menit dengan api besar ya, jadi biar ovennya itu panas. Nah, setelah sudah siap, kita berikan topping choco chips yang sudah saya siapkan tadi. Kalau teman-teman menggunakan oven listrik, nanti mungkin bisa dicek dengan ovennya masing-masing
kalau saya biasanya menggunakan oven tangkring. Jadi setiap oven itu perlakuannya beda-beda. Nah, kalau oven yang saya pakai itu harus dipanaskan terlebih dahulu 10-15 menit agar suhu dalam oven itu panas. Baru nanti setelah ini di oven pun juga tetap bisa menggunakan api yang besar. Tapi jangan terlalu besar juga ya. Jadi sedang cenderung ke besar sedikit. Nanti supaya si muffinnya itu mengembang. Ini udah siap ya untuk kita oven. Seperti yang saya bilang tadi, ovennya sudah panaskan terlebih dahulu. Lalu ini kita siapkan di oven selama kurang lebih 20 menit sampai si muffinnya itu benar-benar mengembang seperti itu. Nah, ini yang udah jadi ya teman-teman. Setelah 20 menit saya oven jadinya seperti ini. Nah, ini udah cantik banget dan warna coklat di atasnya itu bukan karena gosong ya, tapi karena dari cinnamon bubuk dan gula palem yang saya pakai. Ini siap kita hidangkan. Dan jadi sekitar 15 muffin ya, cup muffin. Ini cocok banget untuk dihidangkan setiap pagi untuk sarapan. Jika dengan resep ini terlalu manis, teman-teman bisa kurangin gulanya menjadi sekitar 110 gram gulanya supaya nggak terlalu manis ya. Ini saya coba salah satunya, kita coba dulu ya. Nah, ini dia untuk teksturnya itu moist atau lembab, jadi nggak terlalu kering. Nanti teman-teman ngovennya juga jangan terlalu lama, pokoknya disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karakteristik oven masing-masing. Baik, ini padat, lalu aroma pisangnya juga tercium, harum atau wangi dari pisangnya, dan di dalamnya itu ada coklat. Jadi setiap kita gigit itu ada rasa sensasi coklatnya dari potongan DCC yang tadi saya masukkan itu. Nah, ini pokoknya cocok banget untuk hidangan keluarga di rumah. Dan teman-teman juga bisa bikin ini untuk bingkisan ke saudara atau ke kerabat setiap ada acara. Ini bisa juga dijadikan semacam hampers seperti itu ya. Nah, ini kita coba. Lembut banget, teman-teman bisa coba. Dan untuk isiannya teman-teman bisa ganti apa aja sesuai selera. Ini dia muffinnya, selamat mencoba.